Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Leni Levitasari, NPM 1903010041. Saya dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi syariah. A. Pengertian siklus akuntansi syariah. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Siklus akuntansi juga merupakan suatu proses atau tahapan dari penyusunan sebuah laporan keuangan yang bersinambungan. Siklus ini dimulai sejak analisis transaksi-transaksi, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga persiapan aktiva periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Artinya, siklus akuntansi tidak sekedar proses membuat laporan keuangan saja, melainkan keseluruhan proses aktiva akuntansi perusahaan. Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada sebuah entitas dalam satu periode yang dapat mempengaruhi posisi keuangan sebuah entitas. Yang kedua, mencatat transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, pembuatan buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca saldo. Yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Yang keenam, pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian tahap. Yang ketujuh, pembuatan laporan keuangan tahap. Dan yang terakhir, pembuatan jurnal penutup. Yang B, jenis-jenis jurnal. Yang pertama, jurnal umum, yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat semua bukti transaksi berupa pendapatan dan pengkreditan dan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasannya dari transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, jurnal khusus adalah formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi atau berulang. Macam-macam jurnal khusus diantaranya jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan sebuah jurnal yang dibuat dalam rangka proses pencatatan saldo pada akun perkiraan, guna menyesuaikannya dengan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang keempat, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Yang kelima, jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaiannya yang menimbulkan akun neraca. Dan yang terakhir, jurnal koreksi. Jurnal koreksi atau current entry merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya, ketika terjadi kesalahan saat nilai akun atau mencatat nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Anjarwati, NPM 1903010024. Saya dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi syariah. Yang C, jenis-jenis buku besar akuntansi. Buku besar umum. Buku besar umum merupakan buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal. Yang kedua, buku besar debitor. Buku besar debitor adalah salah satu buku besar pembantu untuk buku besar umum. Ini mengumpulkan informasi sebagai hasil dari posting bulanan dari jurnal penjualan. Yang selanjutnya yaitu buku besar kreditor. Buku besar hutang dagang, juga disebut buku besar kreditor, adalah buku besar pembantu yang mencantumkan semua vendor dan pemasok tempat perusahaan berutang beserta saldo dan perincian akun mereka. Yang D, jenis neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Tujuannya membuat neraca saldo adalah untuk menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar. Yang kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo dapat dibuat setiap saat setelah pencatatan suatu transaksi. Akan tetapi, untuk praktiknya, neraca saldo biasanya dibuat pada akhir periode untuk tiap-tiap bulan. Yang E, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana
mengkomunikasikan informasi keuangan utama kepada pihak-pihak luar perusahaan. Laporan keuangan yang sering disajikan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas pemilik, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan akhir dari proses akuntansi, di mana dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.